Oke, halo sobat Ramen, balik lagi dengan gue Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merekap sebuah alur cerita film India yang sangat mengandung plot twist. Dan film ini juga menjadi film India terbaru tahun ini ya guys ya. Film ini berjudul Introgration yang rilis pada tahun 2025. Yang menceritakan tentang misteri di balik kematian dari seorang hakim ternama di India. Bagaimanakah misteri itu dapat terungkap dan plot twist apa yang ada di dalam film ini? Sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Langsung saja kita gaskan. Justice Vishesh Ishkaran Parashar. Film dibuka dengan berita kematian seorang hakim ternama India yang bernama Pisces. Namun polisi India menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di mayat hakim Pisces. Lalu kemudian film pun akan berfokus kepada seorang perwira polisi yang bernama Vishal, yang dimana ia ditugaskan untuk menginterogasi orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan ini. Yang dimana orang yang pertama akan ia interogasi yaitu bernama Bansilal, yang bekerja sebagai petugas keamanan di rumah hakim Pisces. Lalu kemudian Bansilal pun mulai menceritakan perihal Hakim Pisces, yang dimana Hakim Pisces merupakan salah satu orang paling dermawan di India, dan ia juga sudah menganggap Hakim Pisces sebagai ayahnya sendiri. कब से कर रहे हो ये चौकीदारी? तकरीबन 40-45 साल से. Yang dimana pada malam itu Bansilal pun disuruh untuk membeli sebuah Homer di bar terdekat. Dan di sini juga kita mengetahui bahwa Hakim Pisces adalah pecandu Homer. Namun ketika ia dituduhkan perihal kematian Hakim Pisces, ia pun menyangkalnya dikarenakan ia mengenal baik Hakim Pisces dan orangnya juga cukup baik. Dan bahkan ia hidup bersama Hakim Pisces dari umur 6 tahun. Dan bahkan Bansilal juga menyatakan bahwa ia rela mati untuk Hakim Pisces. Dan mana mungkin ia tega untuk membunuh hakim tersebut, ucap Bansilal. Yang kemudian ia pun menuduh seorang perempuan yang bernama Tara, yang dimana Tara adalah salah satu anak angkat dari Hakim Pisces. Mungkin ada kaitannya dengan kematian dari Hakim Pisces itu sendiri. Lalu kemudian di keesokan harinya Vishal pun langsung mengundang Tara untuk diinterogasi. Yang dimana di sini kita mengetahui bahwa Tara akan pergi ke Australia untuk melanjutkan pendidikannya. Yang kemudian di sini Tara pun menjelaskan perihal salah satu kebaikan dari hakim Vishal yang mengangkat salah satu anak perempuan dari penjahat yang telah ia penjarakan. हर हफ्ते डैड यूसुफ भाई को भेजते थे मुझे पिकअप करने के लिए. कौन यूसुफ? Yang kemudian Tara pun menjelaskan perihal kebaikan Pak Hakim yang lainnya, yang dimana ia selalu mengurusnya siang dan malam ketika ia lagi sakit. Dan dimana bahkan Tara juga dimasukkan ke salah satu universitas favorit di negara Australia. Namun di sini Tara pun mencurigai salah satu pegawai dari ayahnya tersebut yang bernama Yusuf. Yang dikarenakan ayahnya tersebut sangat dekat dengan pegawainya tersebut, sampai-sampai ia kemana-mana harus pergi bersama Yusuf. यूसुफ मोहम्मद शेख. Setelah mendengar penjelasan dari Tara, ia pun langsung mengundang Yusuf untuk datang ke sana. Yang dimana Yusuf mengaku bahwa ia telah menjadi supir selama 11 tahun dari Hakim Pisces. Yang kemudian Yusuf pun menceritakan perihal asal mula ia bertemu dengan Hakim Pisces. Yang dimana pada awalnya ia hanyalah pengangguran biasa yang kesana sini mencari kerjaan. Setelah bertemu Hakim Pisces, ia pun langsung menawarkan Yusuf sebagai supirnya dan sebagai asistennya juga. Namun di sini ia mengakui bahwa Hakim Pisces memiliki tangan kanan yang bernama Rajan. Yang kemudian Vishal pun mulai menanyakan perihal tuduhan Tara kepada Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf pun tidak terima dan langsung menuduh balik Tara, yang dimana Tara diketahui bahwa ia akan melakukan kawin lari bersama kekasihnya tersebut. Dan itu juga membuat Pak Hakim yang sangat khawatir kepada Tara. ऐसा कौन सा राज था वहाँ जो वो मजबूर हुए तुझे डबल पैसा ऑफर करने के लिए. Yang kemudian petugas Vishal pun menanyakan perihal uang 500.000 rupiah yang diberikan Pak Hakim kepada Yusuf. Yang kemudian Yusuf pun langsung menjelaskan bahwa Pak Hakim telah dijebak oleh Rajan. Dan bahkan Pak Hakim juga sudah diperas habis-habisan oleh Rajan tersebut. Dan Yusuf juga membantah semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. पर तू लैंड डील के 5 लाख लेकर खुद रफू चक्कर हो गया. नहीं सर. Lalu kemudian di keesokan harinya Vishal pun langsung mengundang Rajan untuk diinterogasi perihal ini. Yang dimana pada mulanya Rajan bekerja di sebuah bengkel otomotif milik ayahnya. Dan pada saat itu Hakim Pisces pun datang membawa skuternya untuk diperbaiki di bengkel tersebut. Melihat kinerja Rajan yang cukup baik dan rapi, Hakim Pisces pun menawarkan pekerjaan kepada Rajan.
Dan kemudian Rajan pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Dan bahkan pada saat itu Hakim Pisces pun menikahkan Rajan dengan salah seorang perempuan yang sangat ia cintai. Namun tak lama dari itu salah satu tangan dari Rajan pun tiba-tiba bergetar sendiri. Yang kemudian ia pun beralasan bahwa ia adalah seorang pecandu alkohol berat. Lalu kemudian Vishal pun langsung menanyakan perihal kematian dari Hakim Pisces kepada Rajan, yang dimana tidak terdapat kerusakan sama sekali di rumah Hakim Pisces itu sendiri. Namun di sini Rajan pun membantah semua tuduhan tersebut, dikarenakan ia tidak tahu menahu perihal kematian dari Pak Hakim, dan bahkan ia juga meminta agar menghentikan interogasi tersebut kepada Vishal. Lalu Vishal pun memutuskan untuk keluar dan sebat santuy terlebih dahulu. Dan di sini Vishal pun sedikit mencurigai tentang hasil pengakuan dari para orang yang telah ia interogasi. Oleh karena itu kemudian di keesokan harinya ia pun langsung menghampiri Bansilal. Yang kemudian ia pun mengancam Bansilal agar berkata jujur atau ia akan dikubur hidup-hidup olehnya. Yang ternyata di sini Vishal menyadari bahwa Bansilal telah berbohong pada sesi pertama, dan ia pun menyuruh Bansilal agar segera berucap jujur kepadanya. वो बन गए जज और तुम एक चौकीदार. Dan ternyata selama 60 tahun ini ia telah dijadikan budak oleh Hakim Pisces, dan bahkan ia juga diperlakukan secara tidak layak oleh Hakim Pisces selama hidupnya. मुझे सच बताओ. चेतावनी दे रहा हूं, फिर नहीं बोलूंगा. सच बताऊंगा. सब सच बताऊंगा. Dan di sini Bansilal juga meyakinkan Vishal bahwa kali ini ia telah berucap jujur. Lalu kemudian Bansilal pun menegaskan bahwa Hakim Pisces adalah seseorang yang sombong. Dan bahkan ia juga sering berperilaku kasar kepada bawahannya sendiri. Dan bahkan pada suatu momen Bansilal pun menceritakan bahwa ketika ia gagal tes kepolisian, si tangkurak Hakim Pisces pun dengan watadosnya menghinanya. Bansilal yang sudah muak mendengar ucapan itu pun langsung memukul bagian kepala belakang dari Hakim Pisces. Namun perihal uang milik Hakim Pisces ia pun tidak tahu menahu perihalnya. Dan ia juga menuturkan bahwa pukul 6 sore ia melihat Tara berada di dapur. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Vishal pun langsung mendatangi Tara di sebuah bukit. Lalu kemudian Vishal pun langsung meminta Tara agar jujur kepada dirinya, dikarenakan ia mendapatkan informasi dari Bansilal pada pukul 6 Tara berada di dapur. Dan bahkan Vishal pun mengancam akan memasukkan Tara ke dalam penjara. Posisi Tara pun semakin terpojok dan mau tidak mau ia pun akhirnya membuka sebuah kebenaran di mana Justice Vishesh Ishkaran Parashar. Di mana Hakim Pisces adalah seseorang yang sangat jahat, dan bahkan iblis saja minder melihat kejahatannya, yang dimana ia mengangkat anak perempuan ialah hanya dijadikan sebagai bahan pelampiasan hawa gabrutnya saja. Dan bahkan lebih parahnya ketika Tara umur 15 tahun, ia pun mengandung dan Hakim Pisces pun menyuruh Tara untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Yang dimana Yusuflah yang disuruh untuk mengantar Tara agar ia dapat menggugurkan kandungannya. Dan bahkan ketika Tara memutuskan untuk keluar negeri untuk melanjutkan sekolahnya, si tangkurak Pisces pun tidak terima dan menyuruh Tara untuk menggagalkan rencananya tersebut. Sehingga pada saat itu Tara pun mencoba untuk melawan, dan dengan sengaja ia pun membenturkan kepala Hakim Pisces ke sebuah sudut meja. Namun perihal uang ia pun mengakui bahwa Yusuf yang telah mengambilnya. Pasti kalian bingung kan siapa pembunuh sebenarnya, maka dari itu saya akan menjelaskannya secara detail di akhir video. Untuk itu kita kembali lagi ke filmnya, di mana Vishal pun langsung menginterogasi Yusuf dan mengancamnya agar ia berkata jujur atau ia akan dilemparkan ke bawah bukit. Yang kemudian Yusuf pun mulai berkata jujur di mana ia adalah seorang mantan napi, yang dimana ia dibebaskan oleh Hakim Pisces, namun ia pun merubah dirinya menjadi jahat dan menyuruh Yusuf agar mengurus bisnis gelap dari Hakim Pisces, yang dimana ia selalu mendapatkan uang suap dari sebuah bandar narkoboy di wilayah tersebut. Namun di sini Yusuf hanya diberi 1 crore saja dari jumlah 1 juta crore yang telah diberikan oleh bandar narkoboy tersebut. Namun suatu ketika ia pun disuruh untuk mengawasi pekerjaan di desanya, dan pada suatu ketika ia mendapatkan kenaikan jabatan. Salah satu kasus lama Hakim Pisces pun dibuka kembali, hingga salah satu pejabat yang telah menyuap Hakim Pisces pun dipenjara, dan pejabat tersebut pun meminta agar uangnya dikembalikan. Namun di sini Hakim Pisces pun enggan untuk mengembalikan dan malah mengkambing hitamkan Yusuf kepada penjabat tersebut. Yusuf yang sudah muak ia pun langsung mengajak minum-minum Hakim Pisces pada malam itu. Dan setelah kobam, Yusuf pun langsung memukul kepala bagian belakang dari Hakim tersebut hingga ia tewas. राजन है तो कमाल कर दिया. Dan untuk uang ia hanya mengambil 300.000 crore dari jumlah 500 crore, dan 200 crorenya diambil oleh Rajan.
Lalu kemudian di keesokan harinya ia pun langsung bergegas untuk menginterogasi Rajan. Yang kemudian Rajan pun langsung menjelaskan hal yang terjadi sebenarnya. Yang dimana ia dulu sangat mencintai seorang pekerja dari Hakim Pisces yang bernama Nailani. Namun di sini Nailani mempunyai hutang kepada Hakim Pisces. Yang dimana ketika mereka berdua memutuskan untuk menikah, Hakim Pisces pun setuju akan menikahkan mereka berdua. Namun Nailani harus bersedia tetap melayani Pisces selama ia sudah menikah. Itu semua Nailani lakukan untuk membayar semua hutang-hutangnya kepada Pisces. Dan ya, mau tidak mau mereka pun menyetujui apa yang diminta oleh Pisces. Dan disinilah terungkap sebuah fakta di mana mantan istri dari Pisces yang bernama Gayatri Devi mati bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh Pisces itu sendiri. Dan faktanya juga ia telah membunuh calon anak yang sedang dikandung oleh Gayatri Devi. Yang kemudian ia pun menanyakan perihal uang 200.000 krore yang telah diberikan oleh Pak Hakim kepadanya. Yang dimana Rajan ternyata hanya mengambil 15.000 krore untuk melunasi hutangnya di bar. Sepulangnya ia dari bar, ia yang sudah muak langsung memukul kepala bagian belakang dari Pak Hakim tersebut. Dan disinilah plot twist terjadi. Dan ternyata semua itu hanyalah latihan interogasi ketika Pak Hakim benar-benar dibunuh. Yang dimana ternyata semua itu dilakukan Pisal karena ia ingin membunuh Hakim Pisces. Yang dimana ia meminta bantuan kepada orang-orang terdekat dari Hakim Pisces, dan orang-orang tersebut juga mempunyai rasa kebencian kepada Hakim Pisces itu sendiri. Namun di sini Tara pun sangat ketakutan dikarenakan takut aksinya itu pun ketahuan oleh pihak kepolisian yang menggagalkannya pergi ke Australia. Namun semua itu pun terdengar oleh Pisal, yang kemudian Pisal pun mulai meyakinkan mereka semua. Dan bahkan Pisal juga menaikkan jumlah yang akan mereka dapatkan ketika membantu aksinya tersebut. Lalu kemudian pada malam harinya mereka pun mulai membahas cara untuk melenyapkan Pisces, yang dimana mereka akan memukul kepala bagian belakang dari Hakim Pisces sehingga itu akan berakibat fatal. Jika nantinya ada salah satu dari mereka yang masuk penjara, Pisal pun akan menyewa seorang pengacara terhebat di negara India untuk menghandle kasus ini. अगर आपने जुर्म कबूल नहीं किया तो उंगलियां मेरे पे भी उठ सकती हैं. Yang kemudian singkat cerita hari eksekusi pun tiba. Yang dimana ternyata Pisal adalah anak dari Pisces itu sendiri. Ia melakukan ini semua dikarenakan ia melihat ibu kandungnya sendiri mati dibakar oleh ayahnya bersama calon adiknya yang belum lahir. Dan iya, ternyata Pisal adalah salah satu anak dari Gayatri Devi yang dibunuh oleh Pisces. Lalu kita pun diperlihatkan dengan penyiksaan Pisal yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Lalu kemudian singkat cerita scene pun berpindah kepada Hakim Pisces yang sudah ditemukan tewas meninggal dunia di rumahnya. Yang dimana kasus ini akan ditangani oleh seorang anggota polisi yang bernama Natmono. Namun di sini Natmono pun menemukan beberapa kejanggalan perihal kematian dari Hakim Pisces. Lalu ia pun menemui Pisal untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian ayahnya. Dan di sini Natmono pun mencurigai keempat saksi mata atau orang-orang terdekat dari ayahnya. Dikarenakan Natmono mendapatkan sebuah panggilan anonim dari salah satu pekerja di rumah dari Hakim Pisces. Dan pihak kepolisian pun mulai mencoba untuk melacak panggilan tersebut. Sambil menunggu hasil dari pelacakan pihak kepolisian, ia pun akan menginterogasi salah satu pegawai di sana yaitu Bansilal. मुझे नहीं मालूम किसने मारा. Lalu scene pun berpindah dengan memperlihatkan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Pisal dengan menggunakan sebuah es batu yang ia buat sebagai alat untuk membunuh Pisal. Lalu Pisal pun memandangi foto mendiang ibunya yang telah ia balaskan dendamnya kepada ayahnya tersebut. Dan ia juga tak lupa menelepon temannya agar menghapus semua riwayat panggilan kepolisian. Namun sayangnya semua pembicaranya pun didengar oleh Natmono sehingga film pun tamat. Oke baiklah Sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Ya agak beda jauh lah sama hakim-hakim di negara kita tercinta ini. Oke baiklah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.